how are you this morning my students? I hope all of you are fine and full of spirit to follow the lesson today. Oke anak-anak nih, sebelum kita mulai belajar, yuk kita bernyanyi dulu. Let's sing good morning. Let's sing together. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students. Good morning students. Good morning students, how are you today? I'm fine. Oke, masih tetap semangat kan anak-anak Miss? Sehat semua? Pasti dong. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita mulai dengan berdoa. Ayo semua posisi berdoa. Close your eyes. Thank you God for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak Miss, selamat belajar ya. Perhatikan video pembelajaran yang akan Miss berikan. Semangat! Baiklah anak-anak, sekarang kita kembali belajar dari tema 8, subtema 3, pembelajaran pertama. Dengarkan penjelasan dari Miss. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Sekarang anak-anak coba perhatikan, ini adalah gambar Udin dan teman-teman yang sedang berwisata. Dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya nak, anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Hebat anak ibu, jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak? Iya Bu. Itulah isi percakapan antara ibu guru dan siswanya. Sekarang mari kita jawab, apa isi percakapan pada halaman sebelumnya tadi nak? Iya, isi percakapannya adalah ibu guru, Udin, dan siswa lainnya membicarakan tentang aturan perjalanan. Soal berikutnya, mengapa kita harus patuh pada aturan yang ada anak-anak? Maka jawaban yang benar adalah kita harus patuh pada aturan supaya segala kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Soal selanjutnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak patuh pada aturan anak-anak? Yang akan terjadi jika kita tidak patuh pada aturan adalah kegiatan tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi anak-anak harus mematuhi semua aturan. Paham ya anak-anak Miss? Selanjutnya Miss akan membacakan sebuah teks, anak-anak dengarkan dan ikuti di rumah. Aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Jadi anak-anak juga harus seperti ini ya nak ketika menggunakan bus atau alat transportasi umum lainnya. Sekarang coba anak-anak jawab, apa isi teks yang tadi baru Miss baca? Jawabannya adalah isi teksnya tentang aturan keselamatan ketika perjalanan dengan bus. Selanjutnya soal nomor 2. Apa saja aturan ketika melakukan perjalanan dengan bus anak-anak? Apa tadi aturannya? Aturan ketika melakukan perjalanan dengan bus adalah naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, lalu berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Dengan mematuhi aturan ini, maka perjalanan kita akan terasa aman dan nyaman. Anak-anak harus melakukannya ya nak. Kemudian coba kamu amati teks yang tadi Miss baca yang berjudul aturan keselamatan dalam bus. Masih ingatkah anak-anak penggunaan huruf kapital? Iya, huruf kapital biasanya digunakan di awal kalimat atau menulis nama Tuhan. Sekarang coba perhatikan kalimat berikut dan penggunaan hurufnya.
Perhatikan kalimat berikut. Nomor 1, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Tuhan harus kita tulis menggunakan huruf kapital. Nomor 2, keselamatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Yang maha pengasih adalah kata ganti Tuhan, juga harus kita gunakan huruf kapital. Selanjutnya kalimat nomor 3, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu juga harus kita tuliskan dengan huruf kapital karena pengganti nama Tuhan. Jadi ingat ya nak, nama Tuhan harus huruf kapital. Selanjutnya mari kita tuliskan kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital yang tepat. Kamu buat kalimatnya. Bisa kita buat kalimat seperti contoh berikut ini. Perhatikan nomor 1. Setiap hari aku mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan huruf kapital dan awal kalimat juga. Nomor 2. Semua ini karena kemurahan yang maha pengasih. Yang maha pengasih harus kita tulis huruf kapital. Nomor 3. Berdoa kepada yang maha kuasa. Maha kuasa juga huruf kapital. Nomor 4. Semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Tuhan adalah huruf kapital. Kita tulis ya nak. Selanjutnya nomor 5. Kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa ini semuanya juga harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya anak-anak Miss, masih ingatkah anak-anak hari apa Udin dan teman-temannya berlibur ke pantai tadi anak-anak? Coba anak-anak amati kalender berikut dengan teliti. Ini adalah kalender di bulan Januari. Dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Ingat ya nak, dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Apa-apa saja nama harinya Miss? Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi kalau dalam 2 minggu itu sama dengan berapa hari? Bagaimana cara mengerjakannya Miss? Gampang, sama seperti kemarin, tinggal kita kalikan dengan 7. Kenapa 7 Miss? Karena 1 minggu itu 7 hari. Maka 2 minggu itu 2 dikali 7 sama dengan 14. Iya, jadi 2 minggu sama dengan 14 hari. Selanjutnya soal nomor 2, 5 minggu sama dengan berapa hari? Sama caranya, tinggal kita kalikan 5 dikali 7. 5 dikali 7 sama dengan 35. Maka 5 minggu itu sama dengan 35 hari. Paham ya anak-anak Miss? Selanjutnya soal nomor 3 adalah 8 minggu sama dengan berapa hari. Tinggal kita kalikan 8 dikali 7 sama dengan 56. Maka 8 minggu sama dengan 56 hari. Jadi anak-anak masih ingat ya bahwa ada 7 nama-nama hari tadi sudah disebutkan, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ingat saat menulis nama hari kita juga harus menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang mari kita kerjakan soal latihan berikut bersama-sama. Kamu perhatikan nanti tugasnya harus bisa dikerjakan sendiri. Soal nomor 1. Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Mari kita jawab anak-anak. Di soal tadi katanya Udin dan keluarganya berlibur selama 4 minggu. Maka yang ditanya berapa hari? Jadi 4 minggu sama dengan berapa hari? Sama seperti tadi caranya tinggal kita kalikan 7. Karena 1 minggu 7 hari, maka 4 dikali 7 sama dengan 28. Jadi Udin dan keluarganya berlibur ke rumah nenek itu selama 28 hari. 4 minggu sama dengan 28 hari. Selanjutnya soal nomor 2. Udin dan teman-teman berlibur keluar kota selama 2 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlibur keluar kota? Sama caranya seperti tadi, mari kita keluarkan dulu angka yang ada di soal, yaitu 2 minggu kita ubah ke hari. 2 minggu sama dengan berapa hari? Maka 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi Udin dan teman-temannya berlibur ke kota itu selama 14 hari. 2 minggu itu sama dengan 14 hari. Selanjutnya soal nomor 3. Anak-anak semua perhatikan dan pahami. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi. Mereka mengadakan latihan selama 5 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-temannya mengadakan latihan menyanyi? Mari kita kerjakan soal ini anak-anak.
Kita keluarkan angka yang ada di soal yaitu 5 minggu sama dengan berapa hari. Maka kita kalikan 7. 5 dikali 7 sama dengan 35. Jadi Udin dan teman-temannya mengadakan latihan menyanyi itu selama 35 hari. Ingat 5 minggu itu sama dengan 35 hari. Selanjutnya soal nomor 4 kamu dengarkan dan perhatikan. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menari. Mereka mengadakan latihan menari selama 3 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-temannya berlatih menari? Iya, mari kita kerjakan soal nomor 4 ini bersama-sama. 3 minggu itu sama dengan berapa hari? Coba anak-anak kalikan sendiri, berarti 3 dikali 7 sama dengan berapa nak? Iya, sama dengan 21. Maka Udin dan teman-temannya itu berlatih menari selama 21 hari. Karena 3 minggu itu sama dengan 21 hari. Soal terakhir nomor 5. Sekolah Udin akan mengikuti lomba Adiwiyata. Mereka melakukan persiapan menjelang lomba selama 6 minggu. Berapa harikah sekolah Udin melakukan persiapan menjelang lomba anak-anak? Maka sama caranya tinggal kita keluarkan 6 minggu sama dengan berapa hari. Iya, coba anak-anak hitung 6 dikali 7 berapa anak-anak? Maka jawabannya adalah 42. Jadi sekolah Udin itu melakukan persiapan untuk menjelang lomba selama 42 hari. Jadi 6 minggu itu sama dengan 42 hari. 6 dikali 7. Itulah soal jika mengubah minggu ke hari. Bisa anak-anak ya. Selanjutnya, Udin dan teman-teman tiba di pantai. Mereka mencari kerang kecil. Kerang kecil merupakan hasil sumber daya alam. Kerang kecil dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Coba anak-anak perhatikan petunjuk berikut ini. Miss akan bacakan, kamu dengarkan. Kerajinan kulit kerang. Untuk membuat kerajinan ini, bahan yang kita perlukan adalah kulit kerang, kain fanel, kertas, lem, dan bingkai. Ini adalah contoh bahan-bahannya. Dan alat yang kita perlukan adalah gunting, pensil, dan penghapus. Anak-anak siapkan dulu alat dan bahannya. Langkah kerja atau cara membuatnya, yang pertama, coba anak-anak buatlah pola gambar dasar pada sebuah kertas. Kemudian anak-anak boleh menggunting gambar dasar yang telah kamu buat tadi dengan menggunakan gunting. Kamu kerjakan dengan benar dan berhati-hati. Langkah keempat, kamu boleh bersihkan kulit kerang dengan hati-hati karena kulit kerang itu keras ya nak. Selanjutnya langkah kelima, kamu tempelkan kulit kerang dengan menggunakan lem pada gambar dasar yang telah kamu buat tadi. Langkah keenam, kamu pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel sebagai latar agar lebih indah. Langkah ketujuh, kamu berilah bingkainya agar lebih cantik dan jangan lupa untuk lapisi bingkai dengan kaca agar lebih tahan lama. Anak-anak boleh lihat gambar dan langkah-langkahnya. Jadi, jika anak-anak ingin membuat karya kerajinan dari kulit kerang seperti ini, anak-anak boleh lakukan sendiri bersama orang tua. Jika kulit kerang tidak ada, anak-anak bisa menggunakan bahan alam lainnya. Kamu bisa menggunakan bahan lain seperti batu-batu yang berukuran kecil atau berbagai jenis kacang-kacangan. Jadi, jika anak-anak ingin membuat sebuah karya kerajinan, anak-anak boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang ada di alam ini. Selamat belajar ya anak-anak, semangat! Oke anak-anak Miss, sudah kamu tonton video pembelajaran Miss? Bagaimana? Ada yang tidak dimengerti? Jika belum dimengerti, kamu boleh tanya sama Miss Nopi atau tanya pada orang tuamu. Oke anak-anak, let's close our meeting for today with saying goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let's pray. Thank you God for your blessing until this time. We had finished our lesson and now we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak,
Tetap semangat untuk belajar, ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan jika tidak perlu kemanapun harus di rumah saja. Oke anak-anak, semangat, all the best, bye.